Ya, selamat pagi saudara-saudara, shalom. Kembali lagi di konten kami Wisnu Melampah Melaku Paring Berkah. Nah, sekarang nih saya lagi bersama seseorang yang mungkin Bapak Ibu juga udah nggak asing, saudara-saudara nggak asing. Dan orang yang di samping saya, siapa lagi kalau bukan Mas Mika, anak dari Pak Pendeta Widianto Eko. Mungkin Bapak Ibu ada yang penasaran kehidupan dari Mas Mika itu gimana aja, mungkin bisa kita buat sekarang. Oh ya, Mas Mika, apa kabar hari ini? Baik. Mas Jarod, apa kabar? Baik juga, puji Tuhan. Kesibukannya apa sekarang, Mas? Sekarang lagi sibuk bikin kopi ya, Bikin kopi. Di mana nih? di Progenti. Oh, berarti tinggal sekarang juga di Purwodadi ya, Mas? Ya, hari-hari di Progenti. Sementara ini masih sibuk di kedai kopi ya, dari pagi sampai malam. Hampir setiap hari. Kalau dari pagi sampai malam berarti kuliahnya terganggu, Mas, atau gimana? Kuliahnya kan udah selesai. Oh, sekarang kuliahnya udah selesai. Kuliahnya udah selesai. Puji Tuhan. Jadi sekarang sudah fokus di kopi ya, Mas? Sementara. Berarti ada keinginan buat cari yang lain gitu? Rencana sih untuk sementara ini emang lagi fokus kopi, lagi melihat perkembangannya ini karena ini kan masih pandemi ya. Semua ya, pandemi ini mengaruhi semuanya ya, tapi terutama untuk kedai-kedai kopi sekarang ini kan juga terdampak juga ya. Kita lihat nanti sampai akhir tahun ini lah, kayak ini nanti gimana perkembangannya. Kalau memungkinkan nanti mungkin akan lanjut, kalau masih kayak gini mungkin ada rencana untuk cari kerja tetap dulu, tapi enggak kopinya nggak ditinggalin. Itu masih tetap Ya, modal kopinya itu. ya. Oh, berarti kalau lagi tadi katanya Mas Mika lagi pandemi, kopinya mungkin lagi kurang bagus ya, kurang jalan gitu. Berarti pernah ada masa ketika Mas Mika tuh di rumah down banget gitu, atau kayak satu kondisi kurang bagus gitu. Itu Mas Mika pasti kan cari tempat pelarian, anak muda gitu. Mas Mika tuh kalau lagi kayak gitu gimana? Setiap orang pasti pernah masih mengalami ngedown itu. Pada pandemi ini ya kita tidak bisa menyalahkan siapa, semua terdampak. Ini yang sulit tuh mempertahankan pikiran untuk selalu bisa ya, besok bisa lagi, ayo coba lagi, caranya gimana. Nanti kalau coba lagi gimana biar walaupun pandemi gimana biar tetap dapat marketnya harus ada tetap, supaya operasional bisa muter. Terus gimana bisa gak, ayo besok gagal lagi, plan 1 gagal lagi, pikir lagi, coba lagi. Kadang juga capek ya, mikir, kadang juga hampir putus asa juga, karena namanya juga orang jualan ya, kadang Ya, ada masa dimana kok sebenarnya merasanya bukan karena apa yang kami jual belum siap, tapi memang kok tiba-tiba marketnya nggak ada kan merasa gitu ya. Nah itu terus membuat dari itu mengaruhi finansial pribadi. Lalu harus mikir nanti gimana operasional, harus mikir nanti gimana bisa tetap gaji full karyawan enggak. Itu yang paling beban itu di situ. Mungkin kalau kami bisa dikatakan owner gitu, mungkin kami masa-masa gitu kami masih punya spare sedikit-sedikit, kami kontrol untuk kami sendiri. Tapi untuk kadang kan kami mikir untuk
orang yang bantu kami, karyawan kami, mau nggak mau tega gak tega kata kita harus potong setengah, kita harus main selang-seling atau gimana. Itu sebenarnya juga tidak nyaman tapi harus dilakukan demi mempertahankan bisnisnya harus tetap bisa bertahan. Mau nggak mau ya terpaksa harus melakukan itu. Nah, kalau bagaimana saat pelarianku, bagaimana saat mengalami masa-masa itu, masa-masa turun gitu ya. Kalau saya biasanya itu karena saya puji Tuhan saya punya dekat, beberapa teman dekat yang hampir setiap hari kami bisa bertemu. Setidaknya di situ itu menjadi pelarian saya. Bertemu dengan mereka, bercanda, berngobrol. Karena memang teman-teman saya sekarang banyak yang kembali bekerja di Prodedi. Jadi hampir setiap hari kami bertemu. Jadi mungkin itu yang jadi obat ketika orang turun. Bagaimana kadang juga jadi tempat untuk berkeluh kesah juga. Ya puji Tuhan saya punya itu. Itu salah satu pelarian saya. Gitu Mas ya. Kalau untuk kehidupan bergereja di sana gimana Mas? Dulu mungkin waktu SMA sampai kuliah semester 5 atau 6 itu saya lumayan aktif, gak aktif banget tapi lumayan aktif di GKJ, ikut pemuda GKJ Prodedi. Walaupun tidak secara langsung ikut di organisasi pemudanya, tapi sering ikut turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan mereka untuk membuat apa walaupun sedikit aktif ya, sedikit aktif. Beberapa kali dimintai tolong untuk ngisi. Kalau di GKJ Prodedi perkumpulan pemudanya namanya Kamisan, setiap hari Kamis jam 6. Nah, Kamisan. Beberapa kali saya dimintai tolong untuk mengisi Kamisan, untuk renungan kayak gitulah. Tapi untuk akhir-akhir ini udah agak jarang ya, karena sekarang online juga. Ya online juga, dan yang seumuran sudah tidak ada. Jadi rasanya udah kerjanya jauh-jauh. Jauh banget, gapnya terlalu jauh. Rasanya gitu. Ya, tapi harusnya kami ini tetap harus ngerangkul adik-adik. Iya. Supaya regenerasi tetap ada. Ya. Oh iya, kan pasti udah banyak yang tahu ya. Kalau Mas Mika tuh anak Pak Eko, Pak Pendeta Teguhanu, Pak Pendeta Wisman Nugraha, GKJ Wisman Nugraha itu gimana sih rasanya jadi anak pendeta tuh, apa aja kalau saya yang dirasakan tuh apa aja? Sukanya banyak, lebih banyak sukanya daripada dukanya. Wes. Tapi sukanya karena Bapak Pendeta mungkin dihormati, disegani, itu juga kan pengaruh ke keluarga, ke anak terutama. Saya jadi merasa punya privilege menjadi anaknya Pak Eko. Apalagi kalau di Teguhanu itu terasa banget. Saya bukan hanya, kalau Teguhanu saya bukan hanya anaknya Pak Eko dan Bu Riris, jadi anaknya warga juga gitu. Saya apalagi mbah saya kalau di Teguhanu banyak gitu. Mbah saya, Mbah Pri, bagus. Bagus. Apa ya, ada banyak lah. Jadi cucunya siapa-siapa. Walaupun bukan cucu langsung, tapi kalau ada sangu ikut katut. Itu privilege gitu. Oke. Itu privilege salah satunya. Terus jadi lebih mudah dapat akses, berarti dimudahkan dan kalau ketemu di mana tahu kalau saya kayak Pak Eko dibantu, sering dibantu, bahkan di kegiatan di luar gereja pun seperti itu.
kami di rumah tidak pernah khawatir dengan makan, karena kami tadi punya banyak, karena saya punya banyak orang tua. Kalau saya ditinggal Pak Iko pun saya nggak pernah khawatir. Kalau lapar ya udah tinggal datang ke Pak Dibari, biasa sarapan Pak De. sarapan Pak De. Atau ke tempatnya bagus, kalau dulu tempatnya bagus. Pak Dibari, terima kasih sudah membantu Mas Mika kasih sarapan kalau Kalau pulang. kalau sekarang kan ya karena nggak pernah di rumah jadi udah Ya, jarang. Tapi itu tidak bisa dipungkiri, itu sebuah anugerah dari Tuhan karena jadi anak pendeta. Saya merasa kadang dimudahkan karena saya anaknya Pak Eko, entah di gereja atau di luar gereja. Kalau di luar gereja ada itu warganya Bapak, itu anaknya Pak Eko tuh bantu. Kalau ada Sultan selalu dibantu. Itu sukanya. oke. Dukanya ini kalau dari kacamata saya, Ya, jadi anak pendeta itu kalau saya menggambarkan itu, saya itu kayak ada di dalam akuarium, akuarium. Iya. Gimana tuh maksudnya Mas? kayak ikan di akuarium. Jadi semua orang bisa lihat dari samping, dari belakang. Akuarium kan bening ya. Iya, iya. Nah, jadi semua orang itu bisa lihat. Saya ngapain di situ semua orang bisa lihat. Apalagi di Tegawan. Iya. Itu kadang saya, karena saya merasa kadang merasa tidak nyaman karena itu, apalagi untuk melakukan sesuatu yang Oke. itu untuk anak lain itu wajar-wajar aja, tapi kalau itu dilakukan oleh anak pendeta itu Jadi kayak gimana gitu? ya mosok anak Pak Iko gitu. Ah, gitu. Mosok itu Riko. dulu itu yang saya rasakan waktu saya masih SD ya. Image seorang anak pendeta itu terlalu kadang juga saya merasa terbebani deh. Bahwa saya harus ini karena bapak saya ini, saya tidak boleh begini karena bapak saya ini. Kadang itu tidak nyaman karena itu sebenarnya aku ya aku, bapakku ya bapakku gitu. Kadang itu. Walaupun ya memang sampai saat ini pun saya harus menyadari kalau saya memang dan menerima, saya menerima sekarang kalau saya anaknya pendeta. Iya. Itu tapi kadang di situasi tertentu itu membebani karena itu sangat membatasi pergerakan dan sikap saya dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, kenapa saya jarang pulang? Karena di Prodeti tidak semua tahu kalau saya anak pendeta. Jadi saya bisa berekspresikan diri itu lebih nyaman. Bukan saya nggak betah di Tegawan, tapi untuk menjadi diri saya yang sebenarnya saya butuh space sendiri. Nggak tahu ini salah atau benar, tapi menurut saya kadang seperti itu. Karena apalagi habis itu kuliah di Semarang, wah semakin tidak ada yang tahu kalau saya anaknya pendeta. Itu makin bisa semakin wah aku dulu tidak boleh begini, sekarang tidak ada yang tahu. Dan karena saya merasa saya harus juga harus merasakan itu, harus melakukan apa yang dulu tidak bisa saya lakukan. Contohnya sesimpel dulu kalau kecil itu kita syuting dolan mancing, terus habis mancing kadang kan mancing di sawah, terus kadang kan kalau dulu itu sukanya itu bedoli telone anu apa? Wong. Nggak tahu itu punyanya siapa gitu kan. Dulu kan teman-teman Tegawan tuh kadang suka gitu. Iya. Ide tiru si bolang kan dulu mancing habis dapat ikan tarik telone dibakar saiwake. Nah kayak gitu pernah suatu saat ada yang tahu gitu, terus dimarahi karena ada saya dan tahu kalau saya anaknya Pak Eko, itu menjadi apa ya? Yang lain tuh dimarahi, saya kamu tuh tahu nggak? Bapak itu pendeta loh, masa kamu kayak gini?
beban mental. beban mental. Yang lain wis dimarahi, besok lagi jangan kayak gini ya. Tapi kalau marahin aku panjang. contoh kalau kecil kayak gitu. Iya, betul. Bapakmu ikut itu seakan-akan Harus berbeda gitu. harus berbeda. Ya, saya tahu itu salah. Bapak saya tidak pernah mengajarkan itu. Tapi namanya juga anak kecil pada waktu itu kan penasaran juga. Iya. Masih lah. Ya, terus kadang ikut di suatu dalam acara gereja itu kalau sedang bersama keluarga, sama bapak dan mama gitu misalnya, kadang karena bapak dan mati kami diperlakukan khusus. Kadang itu enak, tapi kadang itu Kok ini ya? ya, dan setiap apa yang kan, karena perlakuan khusus itu kadang saya merasa tidak enak juga, merasa tidak nyaman. Dan setiap saya akan melakukan sesuatu misalnya di pemuda, remaja, tidak ada yang, saya merasa tidak ada yang membatasi saya, tidak ada yang berani kritik, tidak ada yang berani apa, karena saya anaknya Pak Iko. Itu kadang membuat saya tahunya salah di mana. Jadi bingung ya, Mas? Ya, jadi bingung dalam bersikap juga ya. Nah itu ketika saya kuliah, saya beberapa kali itu yang saya kuliah terus beberapa kali ikut event bantu pemuda produktif juga, itu yang baru saya dapatkan apa yang sebenarnya mereka di sana mereka berani kritik, ini tidak bisa itu, karena itu juga membentuk. Iya. Saya merasa kurang bisa grow up, jadi saya memilih tempat lain untuk bisa meng-grow up. Itu mungkin jadi alasan Mas Mika untuk tidak maksudnya memilih untuk memberi space dari warga Teguharu mungkin khususnya agar bisa berkembang ya, Mas. Kan berarti Tidak suka gimana itu kan bukan. Kadang itu ada masih muda, jiwa muda masih menggebu-gebu. Dan kalau itu saya masih di Teguharu, saya merasa kok tidak bisa. Bukan berarti saya tidak suka, saya harus mencari tempat lain. Setelah melewati proses itu ada keinginan untuk aku pengen gawe gereja, gimana buat gereja itu ada nggak, Mas? Terus apa yang ingin dilakukan buat gereja ke depan? Ada, pasti ada. Karena saya dilahirkan di keluarga yang sangat dekat dengan gereja. Dari kecil situ saya ngomong di situ, saya dibesarkan di situ. Saya bisa katakan saya besar bersama gereja juga. Tidak mungkin saya tidak punya keinginan atau sesuatu untuk gereja nanti, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk sekarang ini mungkin belum ya, tapi suatu hari nanti saya pasti ada lah, itu masuk dalam rencana kehidupan pasti. Entah itu nanti masuk apa, entah apa, untuk melakukan apa atau untuk membantu apa, itu sebuah keharusan. Untuk sementara ini yang bisa saya lakukan mungkin, walaupun saya tidak secara tepat jauh, sekarang saya di Purwodadi, teman-teman pemuda di Teguharu, saya sebisa mungkin masih mau untuk terlibat dalam kegiatan pemuda di Teguharu, walaupun tidak secara langsung, tapi yang bisa saya bantu saya selalu bantu. Mungkin kalau tidak bisa ikut rapat langsung, nanti beberapa dari contohnya Petra atau siapa nanti ini kami mau buat gini,
kasih Oke. info lah, kasih tahu lah. Terus nanti gini dia ya sana gimana apa ya ikut berdiskusi lah walaupun tidak secara langsung. Ya. Mungkin karena situasinya masih seperti ini, karena kegiatan pemuda masih sangat terbatas. Tapi saya sekarang saya masih memfokuskan untuk apa yang bisa saya lakukan, saya untuk pemuda dulu gimana nih, regenerasinya gimana ini, untuk menarik yang sudah remaja-remaja ini untuk mau terlibat dalam kegiatan pemuda remaja kedua itu gimana caranya. Nah, itu sebuah Itu kan itu PR kita bersama. PR kita bersama. Itu juga jadi fokus saya juga. Saya masih punya rasa tanggung jawab di sini. Untuk para pemuda ya, pemuda ini mungkin untuk PR kita semua, gimana caranya agar bisa regenerasi adik-adik kita nanti dan bisa selalu ikut dalam kegiatan gereja. Ini pandangan saya tentang GKJ Wisma Nugraha. Walaupun saya tidak setiap hari ada di sana dan tidak tahu perkembangannya setiap harinya bagaimana, tapi GKJ Teguhanu itu punya satu kelebihan yang mungkin tidak semua gereja punya. Apa itu? Kekeluargaan di KJ Teguhanu itu saya rasakan sangat kuat. Karena itu contohnya seperti kalau kita nyoroti pemuda remajanya aja, walaupun kita regenerasi macet itu bukan hanya ada di Teguhanu, gereja manapun sama, saya lihatnya juga sama. Tapi yang bedanya di Teguhanu, majelis, pendeta, atau orang-orang atau warga jemaat yang sudah dewasa itu masih mau gandeng, masih mau narik. Setiap ada kegiatan mereka masih mau turut campur untuk membantu. Tidak semua gereja seperti itu. Saya pernah ada di berdampingan dengan pemuda GKJ lain. Mereka hebat caranya mereka, tapi mereka tidak disupport oleh majelis, tidak disupport oleh warga dewasa. Pendetanya juga kurang, mungkin karena gapnya terlalu jauh atau gimana. Itu menjadi lebih susah lagi. Tapi walaupun kita memang regenerasi itu masalah bukan hanya Teguhanu, semua gereja punya masalah itu, tapi gereja juga masih mau untuk saling bantu, masih memperhatikan itu. Masih Tidak semua gereja mau memperhatikan pemuda remajanya, tapi GKJ Teguhanu masih mau. Itu menurut saya karena saya tidak hanya di Teguhanu ya, saya kadang juga ke Semarang, lihat-lihat, bahkan gereja yang kelihatannya besar pun secara jemaatnya banyak dan masalah regenerasi itu sama, masih macet, harus ada tapi yang besar pun kadang tidak diperhatikan juga, padahal itu aset. Dan remaja itu aset penerus dan harus diperhatikan. Setidaknya kita sekarang masih mau untuk memperhatikan itu. Salah satu poin plus ya. Itu poin plus, memperhatikan dalam segala hal. Kalau kita ambil contoh di klasis Prodedi itu ada kegiatan setiap 2 tahun sekali, itu camping pemuda. Saya ambil contoh camping pemuda. Misalnya camping pemuda di mana, di Ngaringan, atau terakhir kita di Ngaringan terakhir ya. Di Ngaringan. Oke, terus kita pemuda setiap gereja mempersiapkan diri, dandan, mempersiapkan logistik, mempersiapkan bahan apa yang perlu dibawa dan sebagainya, siapa yang ikut, transportnya gimana, terus nanti di sana mau mempersembahkan apa dan apa. Itu saya merasakan di Teguhanu kami sangat dibantu, sangat terbantu. Jadi bukan hanya kami pemuda remaja yang mikir, yang bertanggung jawab karena itu memang acara kami, tapi
dibantu majelis turun langsung untuk Betul, tanyakan langsung. butuh apa, Butuh apa aja. transfermu gimana, sudah dapat belum dan apa. Itu sepele, tapi itu tidak dipunyai semua. Tidak semua. Tidak semua gereja seperti itu. Itu Nyatanya di lapangan seperti itu. Tapi Tegawanu masih punya itu. Hehehe. Salah satu kebanggaan jadi warga Jumlati KJ Sukanugraha karena keluarganya sangat kental, dan untuk para pemuda remaja kita harus bisa menjaga rasa seperti itu ya. Kira-kira apa lagi Mas yang mau disampaikan ke Bapak Ibu saudara sekalian yang menonton? Mungkin untuk teman-teman aja, kadang kegiatan-kegiatan gereja itu memang bosen nih. Ya. Itu kan yang bikin males untuk datang. Salah teko mau ya ngono-ngono tok, sing ngomong ya kuwi-kuwi tok gitu. Itu yang mungkin dirasakan oleh teman-teman kalau setiap ada kegiatan. Ya, tapi kegiatan yang dikatakan bosening itu cobalah untuk tetap berangkat, cobalah untuk mau terlibat juga, rasakan di mana nanti pergumulannya di situ. Teman-teman nanti akan merasakan punya tempat lagi, punya rumah kedua lagi. Kalau teman-teman belum tidak mau mencoba untuk mau bergabung, ya itu tadi hanya dapat bosnya aja. Kalau teman-teman menganggap itu bosen, ya kami menantang teman-teman, ayo coba ayo bantu kami untuk membuat acara yang tidak bosen. Itu seperti apa? Inginnya teman-teman tuh seperti apa? Coba untuk beranikan bersuara. Saya hanya pesan untuk teman-teman aja, terutama yang pemuda remaja. Bukannya kami tidak mau berkembang, tidak mau berusaha lagi, tapi kadang referensi kita dan karena keterbatasan juga, karena kami sekarang sudah ada yang sudah kerja, ada yang harus ini kuliah ya, tapi kami tetap harus mempertahankan kegiatannya, harus tetap mempertahankan pemuda gajinya. Kadang kami hanya sepenting ono acara, itu kami menyadari kalau itu kurang. Nah, makanya kami juga tantang teman-teman untuk ayo bergabung. Kalau itu bosan, gimana caranya biar gak bosan? Nah, kita berdiskusi bersama. Makanya kalau ada kegiatan gereja, berangkat dulu aja. Itu yang paling utama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mungkin ini menjadi penutup dari konten Wisnu Melampah kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Salam, Gusti berkahi. Dadah.